sejauh ini sebetulnya gimana sih peran sustainable finance ini khususnya dalam mencapai beberapa target pembangunan berkelanjutan kalau di Indonesia kita bicara? Yang perlu diperhatikan kan balik lagi ke konsep dasar. Jadi kalau misalnya sekarang kita selalu adalah sebelum kemudian kita mencoba memahami kenapa sih kemudian kita diminta untuk melakukan mempertimbangkan aspek tadi, itu kan adalah kita perlu memahami dari basic sustainability seperti apa. Pak, ini saya mulai dari mana sih? Karena banyak banget standar kerangka framework, bingung, ada GRI, FASB dan kemudian lain-lain dan sebagainya. Yang mana nih gitu dan sebagainya. Ya saya bilang mulai dari yang lokal dulu. Lokal dalam artian berarti kan kalau di Indonesia kita ada POJK 51, ada SOJK 16 kalau memang dia emiten atau perusahaan publik kan. Terus kemudian dari situ lihat apakah memang itu informasi itu tersedia dan sebagainya gitu kan. Dan mana yang paling relevan bagi organisasi? Paling relevan betul. Paling kalau kita sebutnya kan paling material lah. Paling material. Iya kan? Jangan dipaksakan dengan ini kan. Ya betul. Yang material gitu karena kan mature basisnya beda-beda. Iya. Halo semuanya, kita kembali lagi di podcast Leaders Talk Sustainable, sebuah podcast yang menceritakan seputar isu ekonomi, bisnis, dan sustainability. Kali ini kita kedatangan tamu yang menarik. Terima kasih sudah hadir Pak Akmal. Sama-sama, Mas Unggul. Untuk bisa sharing hari ini, terutama topik tentang sustainable finance. Karena kita tahu Pak Akmal ini salah satu praktisi di bidang sustainable finance. Pertama mungkin boleh dulu Pak Akmal, kita pengen tahu sebetulnya punya interest sustainable finance ini dari kapan sih dan gimana sih sebenarnya perjalanannya Pak Akmal? Oke, ini settingnya kayak serius sekali ya. Enggak, supaya di awal kita serius dulu ya sambil jalan nanti. Berbicara sustainable finance sebenarnya ya. Kalau gini, ini mungkin yang perlu juga kita ini dulu. Karena kan sustainable finance selalu ada kata finance-nya gitu dan sebagainya. Selalu berhubungan sama material, keuangan, gitu terus ya. kemudian apa ya, akuntansi kapitalisme gitu ya, gitu, capital dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau istilah sustainable finance, kalau misalnya kita bawa konteks ke Indonesia ya, ini kan sebenarnya muncul di salah satu aturan OJK. Jadi di BOJK 51 2017 itu kan ada di sana mengenai keuangan berkelanjutan ya, kalau kita definisikan di bahasa gitu. Jadi memang secara singkatnya didefinisikan adalah bagaimana dukungan menyeluruh dari sektor lembaga jasa keuangan. Untuk apa menyelaraskan ya tadi ada aspek ya ASDI lah sebenarnya kalau kita sebutnya ya, atau triple bottom line. Jadi ada aspek ekonomi di sana, sosial di sana, ada kemudian tata kelola lingkungan gitu kan. Jadi ini yang kemudian menjadi DNA dari sustainable finance itu sendiri. Kayak gitu. Tetapi memang kalau seiring kita lihat di yang terbarukan Undang-Undang P2SK, ini kan secara definisi mulai lebih definitif. Jadi di sananya sudah ada kebijakan. Jadi ada kebijakan, kemudian juga ada aspek dukungan pembiayaannya misalnya. Untuk apa tadi? Lagi-lagi ke aspek yang tadi IASD-nya tadi sebenarnya. Jadi bagaimana, singkatnya gimana perusahaan-perusahaan ini itu tetap run bisnis tetapi tetap memperhatikan aspek-aspek lingkungan sosial. Simpelnya seperti itu sebenarnya. Oke. Pertanyaannya adalah kenapa dimulai dari lembaga keuangan? Jadi kalau di POJK 51 ini kan sebenarnya nggak spesifik untuk kemudian lembaga jasa keuangan. Tetapi kan di sana ada emiten juga. Jadi ada emiten itu kan adalah mereka yang melakukan listing di bursa, mau itu dia equity ataupun listingnya adalah obligasi. Itu kan juga masuk ke ranah sana karena kan mungkin cakupannya adalah pasar modal gitu. Karena yang perlu dipahami bersama bahwa sebenarnya kan untuk ranah ini kan sebenarnya butuh dukungan sebagai intermediary. Lembaga jasa keuangan sebenarnya adalah membantu pendanaan, pembiayaan dan sebagainya gitu. Jadi memang ya ini yang kemudian menjadi poin penting. Karena kan kalau di Indonesia ini kan adalah pasar modal, PVML, apalagi perbankan itu kan ada dalam sisi OJK-nya sebagai otoritas. Jadi memang disadari dalam upaya pembangunan berkelanjutan itu sangat diperlukan peran serta dari lembaga jasa keuangan. Sangat perlu kan? Betul. Ya bahasa kasarnya ya kita mau run bisnis butuh modal kan? Betul. Simpelnya gitu aja. Dan modal ini ditaruh pada sektor-sektor yang seperti apa kan gitu. Iya, betul. Jadi memang pada akhirnya satu perusahaan butuh modal, butuh ya mau nggak mau modalnya itu mau equity milik sendiri ataupun pada akhirnya memang minjem, loan gitu kan ya, ataupun nerbitin yang baru gitu. Jadi ya pada akhirnya memang menyerobot ke sana.
Oke, dan sejauh ini sebetulnya gimana sih peran sustainable finance ini khususnya dalam mencapai beberapa target pembangunan berkelanjutan? Kalau di Indonesia kita bicara. Gini, saya selalu kalau sharing ke ngajar dan sebagainya gitu ya. Saya selalu bawa coba konteksnya adalah gimana sih sebenarnya ini punya peranan ke pertumbuhan ekonomi atau pembangunan nasional dan sebagainya gitu. Karena sama-sama kita tahu kita ada SDGs ya. Betul. Sustainable Development Goals. Betul. Ada tujuan pembangunan berkelanjutan yang kita mau capai 2030 pengganti MDGs ya. Betul. Sebenarnya. Nah, yang timeline kita sampai 2030 nih. lagi sisa sekarang 2025 tahun lagi persis. Nah, apakah akan ada SDG baru? Nah, kita nggak tahu. Dan MDGs sih. Nah, cuman pastinya gini. Di sana kan sudah clear. Ada 17 tujuan. Ada banyak indikator, ratusan indikator di sana yang mau kita capai. Mulai dari lingkungan, aspek ini ke kemiskinan dan sebagainya. Jadi sebenarnya yang perlu diperhatikan kan balik lagi ke konsep dasar. Jadi kalau misalnya sekarang kita selalu adalah sebelum kemudian kita mencoba memahami kenapa sih kemudian kita diminta untuk mempertimbangkan aspek tadi, itu kan adalah kita perlu memahami dari basic sustainability seperti apa. Karena kita sama-sama hidup kok di bumi yang sama ya. Gitu ya. Dan yang perlu diketahui bahwa mesti memahaminya nggak sekedar kemudian karena ada aturan. Oke, bukan hanya mandatory base ya. Itu kan ketika berbicara keberlanjutan kita berbicara beyond dari compliance. Iya. Ya, tetapi jadi yang perlu dipahami adalah karena memang sekarang contoh lah ya, bumi makin hari makin panas saja. Terus kemudian cuaca sekarang biasanya musim ini tapi sekarang udah berganti cepat sedemikian rupa gitu. Dan ini selalu kita kaitkan dengan hal bahwa memang sekarang kita sudah dihadapkan sama nggak lagi sepertinya Anthony Guterres kan pernah ngomong sepertinya sekarang udah nggak global warming tetapi udah global boiling gitu. Jadi memang secara individual pun kita dihadapkan sama hal-hal yang seperti itu. Jadi challenge terkait dengan perubahan iklim itu tidak hanya terjadi dari sisi korporasi tapi sebetulnya dalam kehidupan justru sebenarnya perlu kita pahami bahwa sebelum kemudian masuk korporasi menurut saya itu adalah personal dulu. Karena gini, saya biasanya kalau ngajar gitu ya, sebelum kemudian masuk apa itu kemudian sustainable finance, apa itu indeks standar disclosure GRI dan sebagainya, kita perlu pahami kenapa sih kita mesti melakukan ini. Gitu kan. Karena kenapa? Kalau enggak, ujungnya kan kalau POJK aturan udah enggak dan sebagainya udah dan selesai. Tapi kan yang perlu dipahami adalah ini secara langsung sebenarnya sangat impact kita. Kalau saya coba mengartikan sederhana adalah sebenarnya keberlanjutan kita berkaitan dengan dampak ya. Betul. Sekarang bayangin, tiap hari kan kita makan. Beli, jajan dan sebagainya. Sekarang limbahnya itu atau bungkusnya itu kita buang di mana? Setiap aktivitas kita. Gitu ya. Bahasa simpelnya kalaupun ini kita emisi lah. Ada lu punya kemana-mana ada jejak karbon dan sebagainya. Gitu. Jadi sebenarnya kita individu aja. Nah, bayangin individual seperti itu gimana level korporasi yang mengumpulkan individual tadi untuk ini. Jadi dipahaminya adalah seperti itu. Sehingga kenapa pada saat kemudian nanti kita coba sampaikan bahwa hal-hal ini secara kerangka dan sebagainya mereka bisa memahami bahwa memang ini adalah kolektif. Bukan persoalan kemudian nanti iyalah itu kan ininya divisi ESG ini sustainability risk management terkait ini enggak. Karena kan di nggak bisa. Jadi memang ini menjadi pekerjaan yang kolektif dan menjadi purpose bagi perusahaan. Betul. Karena kalau misalnya dalam konteks perusahaan, mereka ada tujuan profit. Itu nggak bisa dinaik. Ya, untuk kemudian ngerunning ini mereka butuh profit, menghidupi karyawan dan sebagainya. Harus ada insentif. Ya, jadi memang makanya inilah yang perlu diindahkan. Tapi gimana caranya ngejar profitnya tadi, tetapi kemudian tetap aspek sosialnya mereka tetap indahkan, environment-nya tetap mereka. Jadi satu sisi memang ini upaya mengintegrasikan faktor lingkungan, sosial, tata kelola di dalam ekosistem keuangan ya. Di satu sisi juga kemudian dalam upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan ini kita juga perlu capital. Yang itu salah satunya juga bisa dijembatani oleh katakanlah lembaga jasa keuangan. Betul. Persoalannya kan nggak serta-merta kemudian dapat kapital lebih mudah. Pasti ada due diligence, ada ini dan sebagainya gitu. Dan sekarang kan sudah sangat peak sekali mengenai bagaimana kemudian lembaga-lembaga internasional dan bahkan let's say misalnya ini untuk menyalurkan pembiayaan ataupun modal dan sebagainya mereka perlu mengakses. Makanya kan sekarang muncul berbagai skor ESG dan sebagainya. Karena pertimbangannya ke sana. Oke. Selanjutnya Pak Akmal mungkin perlu kita tahu juga sih sebetulnya. Kalau di Indonesia sendiri
perkembangan kerangka regulasinya seperti apa sih sebenarnya untuk supporting sustainable finance ini? Jadi memang kalau kita berkaca ke di 2000 setelah kan MDGs SDGs kan itu kan sekitar 2015 2016 ya. Kemudian juga langsung diterusin juga untuk lembaga jasa keuangan which is OJK sekarang itu ngeluarin POJK 51 2017 di mana di POJK itu sebenarnya emphasize bahwa lembaga jasa keuangan dan perusahaan di dalamnya ada emiten saham sama emiten obligasi untuk bisa mengintegrasikan prinsip. Jadi setahu saya ada 8 prinsip tuh yang mesti diintegrasikan ke dalam apa? Bisnis prosesnya mereka, aktivitasnya perusahaan dan sebagainya. Dan sekaligus untuk bisa paling tidak di sana ada kewajiban-kewajiban. Makanya sekarang kan lomba-lomba tuh ada laporan keberlanjutan, nggak lagi cuma laporan tahunan aja, laporan keberlanjutan. Tapi sebelum itu, jauh sebelum laporan keberlanjutan ada namanya RKB. Ya, ada rencana aksi keuangan berkelanjutan. Jadi bahasa simpelnya itu plan-nya lah. Actualnya adalah si laporan keberlanjutan kan. Nah, habis itu kan ada rentetan lagi. Ada kemudian OJK ngeluarin POJK terkait dengan green bond. Ya, obligasi hijau yang kemudian juga setahu saya sudah disempurnakan kembali yang tidak mengakomodir hanya yang green bond. Jadi sustainable bond atau jadi social bond dan sebagainya. Jadi memang social loan ya. Iya, jadi pada akhirnya ke sana. Nah, untuk yang terakhir kan adalah penguatan di Undang-Undang P2SK. Bahkan ada klausul khusus tuh terkait dengan penerapan keuangan berkelanjutan. Jadi memang secara kerangka regulasi makin ke sini memang sudah sangat makin progresif ya. Progresif sekali. Jadi memang dari sisi OJK-nya ya. Dan kemudian kalau kita lihat dari sisi bursa IDS kan sebenarnya mereka sudah ada juga ya, which is sebenarnya kan sebagai untuk yang listing ya, itu kan sudah ya, kita ada carbon trading juga. Betul. Jadi dan kemudian disclosure baru-baru di Januari kemarin kan ada ESG disclosure. Jadi bagaimana yang dikeluarkan panduannya ya kemarin. Betul, panduan perusahaan-perusahaan yang listing itu mulai mempertimbangkan beberapa aspek disclosure. Ya, itu nggak main-main sih kalau saya lihat. Sampai kalau Mas Unggul lihat kan sampai ada kapan perusahaan menargetkan untuk net zero. Iya, betul. Berapa emission reduction yang mereka mau menarget itu luar biasa. Karena bahasa sekarang kan teman-teman di industri pun masih coba menata pondasi, membangun frameworknya seperti apa dan mencoba mengidentifikasi emisinya mereka dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya kerangkanya itu sudah cukup masif gitu ya. Dan kalau misalnya kita kaitkan lagi dengan SDGs tadi kan sebenarnya sudah ada peraturan presiden juga. Dan di POJK-nya sendiri kan adalah bagaimana mengintegrasikannya dari sisi social impact-nya mereka. Kayak misalnya tanggung jawab sosial lingkungan. Nggak sekedar TJSL, nggak sekedar kemudian cuman ini, ya. Tetapi juga paling tidak bisa integrasi gimana hubungannya dengan indikator SDG. Jadi sudah begitu masif sebenarnya kalau secara aturan kalau saya lihatnya, dan sepertinya akan masif lagi gitu. Jadi secara kerangka regulasi sebenarnya sudah cukup progresif di Indonesia. Betul. Tinggal mungkin memberikan panduan ya terhadap pelaksanaannya dan mengkaitkan betul. Justru sebenarnya itu yang paling penting kalau saya lihat secara. Jadi yang sangat dibutuhkan justru panduan. Panduannya. Karena mengenai keuangan berkelanjutan atau berkelanjutan ini bisa saja ada yang ketidaksamaan memandang terkait dengan scope-nya, boundaries-nya. Jadi mesti memang, let's say misalnya kan sectoral guidance lah. Antara lembaga jasa keuangan, kita nggak usah di luar dari lembaga jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan kan ada asuransi, macam-macam nih dana jenisnya, pensiun, pegadaian, banks, itu berbeda pembiayaan secara ini. Jadi ketika misalnya ini ya mereka juga asuransi gimana ya, apa produk yang bisa kita itu kan berarti guidance secara lebih spesifik pada sektor-sektor yang betul. Dan saya pikir memang OJK sedang menyiapkan itu. Ada beberapa yang sudah keluar dari POJK 51, udah ada turunannya tuh. Di banking 2017 udah ada langsung 2018. Kemudian juga di lembaga pembiayaan juga sudah ada. Di pasar modal juga sudah ada. Jadi untuk saya yang sekuritas atau aset manajemen gitu. Tetapi memang karena kan ini dinamik sekali ya Mas Unggul ya. Mengenai keberlanjutan ini gitu. Sangat-sangat dinamik sekali gitu. Jadi perubahannya begitu cepat sekali. Gitu. Jadi bisa saja yang dulu ini sangat relevan, relevan, tapi kedepannya udah nggak ini lagi karena bisnis berkembang terus.
Jadi memang tadi kalau saya simpulkan guidance secara spesifik ini jauh lebih dibutuhkan ke depan sebetulnya. Dan memang berprogres sudah dilakukan. Betul. Nah, kalau tadi bicara regulasi, yang kedua pemerintah dalam hal ini bisa mengakselerasi penerapan sustainable finance seperti apa sih Pak Akmal melihatnya? Berarti sebenarnya perlu kerangka. Berarti kan regulasi, kebijakan lah ya. Betul. Jadi regulasinya yang mesti memang jelas, deregulasi dan perlu dibarengi dengan yang tadi juknisnya apa. Karena kan pada akhirnya tafsirnya akan berbeda-beda ya. Satu pasal kan bisa berbeda ini dia. Kita bisa debatable masalah itu gitu. Tetapi bagaimana kemudian itu kemudian diturunkan sampai ke level teknis. Contoh misalnya OJK kan di perbankan, let's say. Di perbankan kan sudah ada CRMS, ada stress testing dan sebagainya. Nah, itu kan salah satu bentukannya ke sana gitu. Gitu. Nah, tetapi apakah kemudian bagaimana sektor lain di luar perbankan dan sebagainya. Nah, ini yang mesti juga nih ini karena kapabilitas dari tadi kan berbicara sektor dana pensiun dan sebagainya. Nah, satu bank aja let's say BKMI buku 1, buku 2, buku 3, buku itu beda. Buku 4 memang mungkin udah mature. Secara kapital mereka udah ininya kan buku 4 buku 3 tapi buku 1 2 belum tentu kan. Jadi memang perlu saya pikir untuk mengakselerasi ke sana memang kan kalau dengarkan memang nanti POJK 51 pun akan di-revoke. Karena kan ya IFRS 1 S2 kan ya sudah di depan mata gitu. Karena harus ada adjustment di situ juga. Betul gitu. Nah, tapi kan yang lebih penting dari itu apa sih? Menurut saya capacity building. Oke. Jadi guidance, capacity building. Capacity building. Karena itu yang dibutuhin sekarang. Sebelum kemudian masuk kepada portofolio apa sih, berapa ini sebagai capacity building. Apalagi kalau misalnya sekarang kita udah nanti, saya pernah ditanya sama salah satu peserta pada saat saya ngajar dan ini, Pak ini saya mulai dari mana sih? Karena banyak banget standar kerangka framework, bingung ada GRI, FASB dan kemudian lain-lain dan sebagainya. Yang mana nih gitu dan sebagainya. Ya, saya bilang mulai dari yang lokal dulu. Lokal dalam artinya berarti kan kalau di Indonesia kita ada POJK 51, ada SOJK 16 kalau memang dia emiten atau perusahaan publik kan. Yang terus kemudian dari situ lihat apakah memang itu informasi itu tersedia dan sebagainya gitu kan. Dan mana yang paling relevan bagi organisasi? Paling relevan betul. Paling kalau kita sebutnya kan paling material lah. Paling material. Iya kan? Jangan dipaksakan dengan ini kan. Ya betul. Yang material gitu karena kan mature basisnya beda-beda. Iya. Jadi beda-beda. Betul. Jadi memang ini yang perlu di-accelerate. Jadi menurut saya makanya nggak salah di kalau lihat di roadmap-nya OJK itu kan salah satu celahnya itu memang adalah capacity building. Dan ini memang yang perlu diakselerasi menurut saya. Kalau keterbukaan dari swasta untuk terkait dengan capacity building seperti apa Pak Kemal melihat? Keterbukaan maksudnya gimana? Untuk bisa terlibat secara aktif, mereka menyambut dengan baik nggak? Mereka perlu memahami. Karena kalau enggak Mas, ujungnya balik kita dari konsep awal. Just nice to have aja. Kita ngadakuin ini karena biar nggak kena denda. Ya, mandatory lah ya. Sebagainya, which is fine. Nggak apa-apa kok sebenarnya kan. Karena kan memang mesti ada yang nge-push. Kita mesti cemplungin orang harus memastikan ada nilai tambah. Ya, tetapi kan pada akhirnya bukan itu yang nih. Ya, tapi pada akhirnya kan kita di korporasi perlu tahu bahwa sebenarnya ketika gua ada pabrik ini ternyata ada impact-nya di lingkungan sekitar saya. Ada asap, ada limbah cair misalnya dan sebagainya. Nah, ini kan, tapi jadi ini yang mesti dipahami gitu. Jadi memang perlu memahami dari sisi basicnya. Kenapa kemudian kita mesti melakukan ini sih? Sebenarnya itu makanya capacity building yang perlu. Dan capacity building nggak mesti dari top ke bawah sih Mas. Gimana tuh berarti kalau nggak top ke bawah? Jadi jadi dalam artian dalam satu kerangka korporasi, dalam satu ini itu mesti dipahami secara menyeluruh. Nggak hanya misalnya kita kasih training dan sebagainya untuk karyawan deh level let's say staff, junior dan sebagainya gitu. Bagi saya itu juga perlu dari sisi senior manajemen. Itu yang jauh lebih penting. Di BOC. Ya, mereka decision making kan? Decision making ya, Artinya ya mungkin bahasa ininya mau mencak-mencak apapun ini kalau misalnya di atas enggak ini kan sebenarnya enggak juga, susah juga. Bisa disimpulkan enggak beberapa yang berhasil dalam mengadopsi itu memang dorongan yang kuat dari atas? Bisa juga. Karena let's say contoh lah, paling kita ngelihat perusahaan-perusahaan yang punya
let's say kita lihat konglomerasi ataupun yang memang ada base-nya let's say di luar dan sebagainya, yang secara advance mereka kan bisa turunin ke grupnya, subsidiarinya. Guidance-nya lebih rapi. Lebih ini karena memang sudah ada standar kan yang dibuat di induknya lah ya. Di parent company-nya dan sebagainya society ini ya. Tapi bukan berarti kemudian yang lain nggak ini, karena kan sebenarnya ya balik lagi sebenarnya kan dia ke komitmennya. Makanya yang paling seru itu adalah ketika mau berbicara mengenai frame keberlanjutan, kita tuh sebenarnya perusahaan mau didudukkan di mana? Apakah kemudian ya sebagai yang tadi nice to have, atau memang kita commit mau masukkan itu sebagai DNA di company? Itu sih yang menurutku. Dan ketika itu menjadi DNA bagi company, tentu jadi value added juga kan bagi perusahaan. Ya iya. Karena kan sebenarnya kan mereka banyak dapat keuntungan nanti. Yes. Karena kan banyak hal sesimpel untuk kemudian nanti kalau misalnya memang kita mulai aware, ternyata kalau lampu nggak digunakan udah kita mandiin sebagainya kan membuang penghematan kan. Biaya listrik mungkin akan berkurang. Jadi sesimpel itu misalnya. Jadi kalau kita bicara sustainability, kita harus bicara dalam dua kacamata sebenarnya. Satu bicara opportunity, di sisi yang lain kita bicara risk. Betul. Jadi Pak Akmal di awal cerita soal risk. Selanjutnya mungkin kita bicara penerapannya, Pak Akmal. Oke. Jadi tadi regulasi kita sudah, trennya ke depan kira-kira juga sudah. Tadi kita juga bicara soal capacity building. Sebetulnya seperti apa sih penerapan dari sustainability finance dan dampaknya juga seperti apa gitu Pak Akmal? Ini pertanyaannya bisa terjawab dengan kita menjelaskan satu sustainability reportnya. Oke. Jadi sebenarnya gini, karena memang keberlanjutan itu lintas disiplin ilmu kalau menurut saya. Memang banyak hal, ada aspek. Makanya orang sustainability ada yang dari lingkungan, betul, ada yang dari sosial ya kan, ada dari keuangan kan. Benar. Jadi memang jadi tapi yang pasti gini, kalau kita lihat sebenarnya paling simpel kan adalah teman-teman kalau misalnya mau lihat bagaimana kinerjanya mereka, apa yang mereka lakukan, sebenarnya adalah cukup lihat bagaimana mereka mengungkapkan itu di sustainability report. Kemampuan mereka mendisclose ya. Betul, karena pada akhirnya kan endingnya adalah communication kan. Yes. Mereka ngedisclose itu gitu. Apapun standar yang mereka gunakan gitu ya. Kalau di Indo kan mereka require untuk mereka mesti ada di SOJK 16 POJK 51 lampiran 2 misalnya. Tetapi kalau di luar mereka mau menggunakan standar lain ya bisa saja sebenarnya. Jadi sesimpel untuk kemudian bagaimana mereka misalnya terkait dengan dekarbonisasi atau terkait dengan mitigasi perubahan iklim. Jadi apakah kemudian perusahaan ini misalnya gitu ya sudah mulai mencoba mempertimbangkan isu sebenarnya bukan isu lagi sebenarnya terkait dengan perubahan iklim ini menjadi salah satu hal yang mereka perlu perhatikan. Apakah memang tadi disampaikan peluang, ada opportunity-nya di sana, ada risk-nya seperti apa, impact-nya di kita seperti apa gitu. Karena kan sebenarnya ini kan bentukan dari bagaimana mereka melihat, mengidentifikasi terkait dengan contoh ada kantor jaringan perusahaan. Kantor jaringan perusahaan ini kan beberapa wilayah. Tetapi kan kalau kita lihat misalnya peta dan sebagainya kan, peta bencana dan sebagainya kan, itu kan ada. Mana yang kemudian daerah-daerah yang rawan, yang vulnerable. Nah, vulnerable. Mana yang kemudian perlu dilakukan, ini perlu ada mitigasi, ini perlu ada, ini kan beda-beda. Jadi sesimpel itu kan sebenarnya itu kan part of dari bagaimana implementasi terkait dengan keuangan berkelanjutan. Jadi konteks resiko lokalitasnya itu yang jadi salah satu pertimbangan. Iya, atau misalnya nggak usah jauh-jauh. Kita berbicara mengenai yang paling sering ini tanggung jawab sosial deh. CSR ya, yang paling populer namanya ya. Meskipun seperti CSR dan sebagainya. Tanggung jawab sosial. Kan nggak sekedar kemudian kita bagi-bagi A, B, C, D ke satu ini komunitas kemudian selesai enggak kan. Tapi kan kita perlu apakah memang yang kita lakukan itu punya impactnya seperti apa. Makanya kan terkadang saya selalu minta bahwa ketika misalnya satu perusahaan membuat satu activity, maka kan perlu ada evaluasinya. Evaluasi di berarti kan ada measurementnya di sana. Berarti kan ada metrik yang mesti kita sepakatin. Kita mau ukur ini sebagai apa? Perlu ada key performance indicator. KPI, betul banget. Apakah kemudian kita mau KPI-nya adalah seberapa banyak sih biaya yang kita keluarin misalnya, atau pada akhirnya seberapa banyak beneficiaries yang menerima gitu, atau misalnya pada akhirnya memang mau lebih kita itu seruinya deh, ya kan ya. Jadi macam-macam. Supaya kita bisa lihat outcome-nya. Betul gitu. Atau sesimpel kita di internalnya aja misalnya, apakah memang
di di perusahaannya kita atau ini memang sudah tidak ada misalnya kegiatan ataupun misalnya perilaku yang kemudian bisa melanggar HAM. Itu kan part of dari sana kalau berbicara ini ya. Jadi sustainable finance kan nggak selalu mesti mengenai ekonomi atau mengenai keuangannya. Tapi kalau kita bawa ke keuangannya misalnya, berarti kan ada instrumen di sana gitu. Jadi perusahaan misalnya nerbitin mereka kan butuh utang juga untuk kemudian modal kerja kan. Mau melalui IAS, mau melalui loan dari bank atau dari mana, atau misalnya menerbitkan surat utang. Misalnya sekarang kan udah ada green bond dan sebagainya gitu kan. Ini bentukannya juga gimana caranya mereka nanti penggunaan dananya itu digunakan memang untuk hal-hal yang mendukung sesuai dengan prinsip dari sisi misalnya green bond itu sendiri gitu. Jadi banyak sekali sih sebenarnya bentukannya. Makanya saya selalu bahwa ketika berbicara mengenai implementasi, maka yang paling mudah adalah melihat sebenarnya yang kita lakukan, perusahaan lakukan itu seperti apa sih. Karena terkadang gini Mas Anggo, terkadang kita sibuk mencari apa ya kegiatan berlanjut yang bisa kita lakukan, padahal sebenarnya mereka ada di dalam. Lah iya, mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah melakukan itu. Faktornya capacity building tadi. Lah iya, balik lagi kan sebenarnya. Karena mereka belum ternyata tuh kalau saya kemudian membuat kebijakan nge-state bahwa kalau ada misalnya pelanggaran HAM dan sebagainya mesti itu bagian dari itu kan, nggak semua. Jadi banyak hal sebenarnya. Jadi lebih banyak sekarang mungkin ngejahitnya di belakang. Iya, at least laporan selesai dan kita iniin gitu ya. Jadi memang ini yang perlu menjadi concern sih. Jadi gimana caranya memang mesti masuk ke dalam strategiknya si perusahaan gitu. Makanya selalu bilang bahwa sustainability framework strategi itu bagi saya itu jangan dibuat terpisah. Mesti embed ke dalam corporate strategy dan planningnya sebenarnya gitu kan. Betul. Karena kalau enggak, ya jadinya kayak jalan sendiri, nggak ada nggak koheren jadinya kan. Satu jalan sendiri ini kemana, corporate KPI-nya seperti apa, strategic plan juga strateginya plan juga. Betul. Makanya memang butuh lagi-lagi saya katakan kolektif dari semua divisi kan. Dan butuh sustainability leadership. Iya, tentu. Makanya dorongannya dari atas, empower. Betul. Makanya kan sekarang sudah banyak yang punya divisinya sendiri. Mau itu divisi, level function, level unit, level departemen, ataupun misalnya PIC atau task force. Itu mereka sudah. Tapi at least ada concern untuk itu ya. Betul. Kan sebenarnya yang paling dilihat utamakan adalah komitmen. Komitmen itu wujudnya apa? Paling tidak kan tertulis misalnya written gitu kan, kita bisa ini, karena kan kalau misalnya verbal siapa yang bisa pegang. Dalam proses adopsinya sebetulnya apa sih Pak Akmal yang paling penting dilakukan oleh perusahaan sebagai fundamental ya barangkali sebelum menerapkan sustainable finance secara komprehensif tadi? Knowing your impact bagi saya. Knowing your impact. Karena boleh dijelaskan? Karena gini. Iya tadi, karena kan sebenarnya itu kan bagaimana caranya mereka tahu. Kalau ternyata saya kemudian naik mobil dari A ke sini, ini kan saya mesti ada konsumsi bahan bakar di sana, ada emisi di sana sebagainya. Nah, jadi yang paling dasar adalah mereka mesti tahu dulu impact-nya itu seperti apa sih. Ya kalau dalam konsep itu kan ada konsep materiality di sana juga kan. Jadi mesti mengetahui dulu impact-nya seperti apa. Jadi mau nggak mau mereka mesti tahu supply chain-nya cycle bisnisnya, bisnis cycle-nya mereka mesti tahu. Dari ini seperti apa, dari sepanjang lini produk misalnya ini sampai kemudian di ending digunakan ini, dan kemudian setelah digunakan itu dikemanain dan sebagainya. Nah, itu mereka mesti tahu kan. Jadi yang paling basic adalah memang mesti mengetahui impact yang dihasilkan seperti apa. Nah, dari situ kemudian, karena kalau misalnya mereka nggak tahu, ya pada akhirnya kan jadi asal nembak aja. Jadi memang mesti mengetahui itu. Dari situ kemudian melihat strateginya ke depan seperti apa. Makanya sebenarnya kan sama kalau misalnya kita ngomongin build satu planning ya. Jadi bagi saya memang mesti penting itu adalah fondasinya sih memang. Gitu. Jadi kan kalau di ini, karena saya juga di lembaga jasa keuangan, kita selalu kan Indonesia adalah bagaimana tata kelolanya bisa jalan. Karena tata kelolanya yang paling penting, matter most paling tidak gitu ya. Jadi kerangkanya ini mesti clear. Bahasa simpelnya 5 tahun perusahaan ini nanti mau kemana? Gitu, visionnya seperti apa? Misi visinya seperti apa? Kan mesti align.
Karena jangan sampai ininya kemana, visi misinya kemana gitu kan? Ininya kemana gitu ya. Jadi makanya banyak sekarang yang merevisi kembali. Nah, visi misinya supaya memang betul-betul purpose-nya juga align dengan. Mesti meredefinisi kembali gitu. Makanya kalau misalnya ada Pak, pernah ya, perlu nggak sih kita ubah visi misi perusahaan dan sebagainya? Mau buat apa? Iya. Nggak serta-merta begitu. Karena kita memasukkan unsur keberlanjutan kata-katanya. No. Mesti melihat lagi maknanya secara mendalam terkait itu gitu. Karena ini yang akan menentukan kan. Jadi startingnya dari sana. Memang mesti tahu dulu impact-nya seperti apa, kemudian strategi kedepannya akan bagaimana, nanti sisa kita turunin saja kan sebenarnya. Jadi sebenarnya sama halnya kalau misalnya kita ngambil satu kerangka keberlanjutan, maka memang perlu melihatnya ke sana. Jadi paling tidak tahu bahwa dampaknya perusahaan saya keluar itu bagaimana. Oke, jadi knowing your impact tuh jadi something yang bagi saya yang paling base, paling penting dan paling mendasar ya. Supaya kita tahu langkah kita ke depan seperti apa. Nah, kalau dalam pengalaman Pak Akmal untuk knowing your impact nih pasti ada challenge dong untuk mengidentifikasi. Oh iya, pasti. Nah, apa kira-kira biasanya barrier-nya Pak Akmal? Balik ke contoh saya bawa kan, pemahaman. Jadi memang karena kan mesti memahami dulu. Bagaimana kemudian sebelum pemetaan dilakukan paling tidak kita mesti sama nih cara pandangnya kita terkait itu. Jadi pemahaman. Jadi memang tantangan terbesarnya adalah terkait dengan bahwa keberlanjutan ini itu aspeknya ada banyak hal di dalam. Jadi pemahaman mendasar terkait itu. Tantangan terbesarnya ke situ gitu. Karena kalau misalnya nih yang tahu cuman divisi itu saja, IAS dan sebagainya, maka susah banget. Karena kita nggak bisa divisi IASG itu kan di sana apa? Mereka bisa policy, disclosure, sama strategic. Yang ngelakuin siapa? Implementasinya ada produk lain, product development, ada risk management, ada yang lain gitu. Jadi memang mesti sama, pace-nya mesti sama bagi saya. Jadi memang tantangan terbesarnya di sana. Dan kemudian sebenarnya kan sekarang terkait dengan kapabilitas dan kemudian terkait dengan profesi-profesi ini kan juga memang masih sangat terbatas. Dalam artian memang butuh skill tersendiri kan. Let's say misalnya yang sekarang udah masuk, perusahaan kayaknya udah mulai mau mengidentifikasi emisi karbon dan sebagainya. Persoalannya orang tahu semua nggak emisi itu, orang intangible nggak kelihatan kok Pak gitu dan sebagainya kan. Hitungnya seperti apa? Nah, makanya iya betul. Makanya biasanya saat itu kalau misalnya ini ngitung emisi dan sebagainya gitu ya. Itu kan salah satunya saya berbicara scope 3. Itu kan ada employee commuting di sana. Betul. Ya. Berarti teman-teman mesti tahu. Berarti nanti emisiku dihitung nih, gua dari rumah ke kantor. Ya. Biasanya kan teman-teman either survei dan sebagainya gitu. Nah, selesai ini adalah berarti teman-teman mesti tahu kenapa sih mereka di-collect data itu. Iya. Karena kalau mereka nggak ada alasan untuk mereka harus melakukan. Nah, iya, dalam artian kita kan butuh kolektif lagi seperti itu gitu. Jadi memang mesti kapasitasnya ini, capacity building yang memang mesti diiniin. Ya, knowing your impact, knowing your why. Betul. Jadi memang ini yang salah satu tantangan sih menurut saya gitu. Jadi karena once itu bisa, sebenarnya sama sih understanding-nya once sudah bisa, once udah memahami, maka semuanya sebenarnya bisa lebih cepat aja, pace-nya juga bisa lebih sama. Gitu. Itu tantangan yang pertama. Kalau cara edukasi yang terbaik biasanya seperti apa Pak Akmal untuk di internal perusahaan untuk upgrade gitu? Oke. Sebenarnya begini. Kan sekarang sudah sejak Covid kan sebenarnya orang sudah memanfaatkan banyak digital ya. E-learning, learning management system dan sebagainya gitu. Yang paling efektif kan terkadang perusahaan kan punya banyak ribuan. Jadi kalau biasanya ya itu adalah kalau di company itu ya udah kita ada LMS nggak, learning management system. Mereka bisa otodidak di sana. Kita siapin silabusnya aja. Dari misalnya pengenalan SDGs atau misalnya pengenalan mengenai terkait dengan keberlanjutan itu seperti apa yang kira-kira relevan dengan day to day-nya mereka. Nggak usah juga ngasih yang berat-berat yang sebenarnya let's say misalnya mereka mesti paham yang GRI dan sebagainya gitu loh. Udahlah, konteks dalam konteksnya sendiri kan. Jadi makanya contoh misalnya untuk di multi-finance misalnya, itu kan ada teman-teman di lapangan, collection dan sebagainya. Berarti kan perlu, mereka kan kemana-mana punya target.
Tapi naik kendaraan sebagainya, berarti kan perlu diinin. Oh ternyata itu ada emisi di sana. Mereka perlu begitu paham ada awareness, mereka bisa. Iya, mereka kan pasti tidak bisa. Atau misalnya terkait dengan bawa bekal dan kemudian beli sana, kita kan berbeda. Jadi learning management system sebenarnya cukup efektif karena mereka bisa ini. Tapi paling tidak bisa accessible juga di handphone. Dan itu flexibility-nya lebih tinggi. Untuk yang senior manajemen, nah ini kan memang lebih ke strategic view ya. Nah ini yang memang perlu untuk gimana secara pendalamannya, gimana strateginya bagaimana, dan kemudian juga saya di BOD dan BOC ya nggak terlalu technical juga, karena mereka yang terutama adalah paling tidak ini alignment dengan MTP, midterm plan-nya perusahaan, atau misalnya gimana sih di luar sana seperti apa gitu. Jadi memang ini yang jadi jadi concern besar bagi saya. Jadi gimana caranya efektivitas terkait dengan pemberian capacity building ke perusahaan-perusahaan, terutama untuk di employee-nya ya. Itu yang utama sih. Mungkin terakhir Pak Akmal, karena ini podcast ini juga banyak ditonton teman-teman sustainability practitioner. Apa sih yang bisa Pak Akmal sampaikan untuk teman-teman, terutama bagaimana mereka bisa menerapkan sustainability sesuai dengan konteks organisasinya masing-masing, dan itu betul-betul berdampak secara penuh, baik itu untuk organisasi juga untuk berbagai macam tujuan pembangunan berkelanjutan kita ke depan. Bagi saya, yang utama dulu mindset sih sebenarnya. Jadi keberlanjutan nggak lihat sebagai sesuatu hal yang semacam, ya memang kalau kita lihat kan, lihatnya adalah cost view. Jadi ini cost, ini expenses, ini lain-lain gitu. Tapi kan enggak, kita ngelihatnya adalah ini tuh upaya yang memang kita mesti tackle. Gitu. Dan nggak juga cuman sekedar just nice to have atau yang kemudian fulfillment regulation dan sebagainya gitu. Tapi pada akhirnya memang beyond dari itu, beyond dari regulation. Jadi yang mesti dipahami adalah bahwa memang sekarang kita ada di kondisi di mana memang kita udah nggak ada jalan baik-baik. Makanya kalau mengenai climate change dan kemudian juga terkait biodiversity dan sebagainya gitu, isu-isu terkait dengan kayak kalau kita kan di sisi World Economic Forum kan selalu ngerilis resiko-resiko ya, dan itu kan sering kali environmental sekali, ya kan, artinya memang kita udah mesti lari nih, nggak lagi kemudian jalan biasa gitu, dan itu kan terlihat sangat jelas 2-3 tahun terakhir bagaimana kemudian OJK merilis banyak sekali panduan, regulasi dan sebagainya, carbon trading dari IDX-nya bagaimana. Jadi ini memang yang kita mau nggak mau memang hadapi. Jadi kalau saya sebenarnya adalah suka nggak suka, itu lu mesti nyelam di sana. Jadi pilihannya adalah kita mau jadi follower, or kita mau jadi leading di depan. Untuk itu gitu. Jadi persoalan adalah bahwa kita mestinya menjadi role model. Sebenarnya gitu kan ya, perusahaan untuk ini gitu. Karena lagi-lagi balik tadi, impact-nya, kita tuh ada impact. Individual aja ada impact, ya gimana korporasi. Jadi artinya adalah kita menyampaikan dulu mindset sama komitmen. Kita mau seperti apa dan kita mau di mana. Saya paling suka adalah ngebebanin dalam kuadran di perusahaan. Dari kuadran, kita ada di mana, peers-nya itu di mana, kita in term of ini ada di sini misalnya. Nah, kita mau tetap di sini atau kita mau ke atasan dikit? Atau mau beyond? Atau mau ini gitu. Oh, biasa kan kalau kita just wait and see gimana dan sebagainya gitu. Tapi kan nggak ada wait and see, waktu terus berjalan ya. Waktu terus berjalan. Sekarang kita udah hadapan sama hal. Sekarang aja let's say misalnya PSPK 1, PSPK 2 climate first. IDX keluarin mengenai kita mesti iniin target emisi. So berarti mau nggak mau kita hitung. Ya kan? Itu udah jelas semua. Jadi memang pada akhirnya ya ini sesuatu yang sudah dekat. Iya. Udah dekat sebenarnya dari kemarin. Makanya kalau misalnya berbicara terkait dengan hal-hal ini gitu, bukan lagi kemudian start now gitu. Bagi saya it was yesterday. Ya kan? Jadi memang mesti gitu. Jadi saya pikir ya, tapi yang mesti ini adalah kita paham. Karena saya juga di korporasi dan kemudian kita ngelihat capability ini kan berbeda-beda. Satu perusahaan lain ada resource-nya yang mungkin yang banyak, yang mencukupi. Adopsinya tapi kan ada beda-beda juga, betul. Ada juga mungkin satu orang merangkap banyak divisi. Itu kan perlu dipahami juga. Dan saya pikir juga OJK mencoba melihat itu. Iya kan? Karena ya kasihan juga loh kalau misalnya di ini bisnisnya nggak, ceritanya ini kita nggak jalan, bisnisnya ngurusin gini-ginian.
gitu loh. Jadi saya pikir OJK juga melihat itu. Gimana makanya kan cukup mereka sangat pelan-pelan juga nih. Bertahap. Kalau di POJK 51 pun bertahap kan, dari yang bank buku 3, buku 4 sampai kemudian terakhir yang ini ke dana pensiun. Melihat juga bagaimana prosesnya dan sebagainya gitu. Tapi kita akan ke sana semua. Jadi perlu memang pembekalan, dan saya pikir itu mulai dari perusahaan di Indonesia sendiri gitu. Karena sekarang kan sudah banyak sekali tuntutan-tuntutan gitu, dari sisi kreditur, dari sisi pemegang saham, drivernya udah macam-macam, investor, udah push factornya udah tinggi. Jadi kalau bukan sekarang dan kapan? Itu aja sih. Oke, terima kasih untuk insight-nya hari ini Pak Akmal. Sama-sama Mas Unggul, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.